Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tentunya tetap setia menemani aktivitas pagi kalian biar tentunya semakin semangat menjalani hari my friend dengan asupan-asupan berita dari klub kesayangan kalian. Itu dia. Dan hari ini gue udah mulai kembali normal, FMS kembali setiap hari, setiap pagi jam 7 pagi menemani aktivitas pagi kalian. Karena kan kemarin sebelumnya kawan kita Dani pulang duluan. Jadi konfirmasi wawancara dengan Mohamed Kudus dan juga Tijani Reinders itu hadir di hari kepulangan kita. Sebenarnya tiket pesawat kita sudah fix, tapi dikonfirmasi itu dapat wawancaranya oleh tim Premier League. Makanya yang pulang Dani doang. Akhirnya gue extend 2 hari sehingga membuat FMS harus libur karena nggak ada yang ngerekam. Siapa yang ngerekam? Gue mau ngerekam sendiri sekarang. Ya intinya gitulah. Dan setelah selesai kemarin wawancara dengan Tijani, gue pulang. Wah itu luar biasa perjalanannya my friend. Ya dari London ke Anfield. Anfieldnya bukan Anfield ya. Anfield, Anfield itu tempat latihan Tottenham Hotspur training ground. 1,5 jam dari London. Pinggiran lah ya. Ibaratnya kalau Jakarta itu gua ke Bekasi lah gitu, mungkin lebih panjang. Cikarang, Cikarang my friend gitu kan. Tuh harus naik Uber sejam setengah, ketemu Kudus, balik lagi naik Uber sejam setengah ke stasiun kereta, langsung lanjut lagi ke Manchester. Nah, Manchester pas gua sampai ternyata ada kejadian terorisme itu, ya cukup mengagetkan. Banyak sekali tiba-tiba polisi. Gua keluar dari stasiun, nginep semalam, tidur udah jam 12-an malam, paginya langsung perjalanan lagi 45 menit ke Altrincham. Altrincham itu ibaratnya kalau Bandung tuh Jatinangor. Itu dia ya. Naik mobil juga gitu. Lama juga itu, ketemu Eldinda dan juga Nathan Ake. Selesai habis jam Jumatan langsung balik lagi ke stasiun Manchester, naik mobil lagi, langsung lanjut lagi naik kereta ke London, langsung naik lagi kereta dari London ke Heathrow bandara, itu setengah jam juga yang cepetnya. Nunggu tuh penerbangan panjang banget. Wah udahlah, ini semua kita lakukan demi experience Subathon ini bisa dinikmati bersama. Dan terima kasih sekali buat kalian yang kemarin sudah menemani perjalanan Subathon season 1. Dan please bear in mind, ini hanyalah awal, karena bagian dari komitmen gue untuk memenuhi janji ke kalian. Karena kemarin milestone 75.000 sudah terpenuhi, dan sekarang gue menjalani Subathon yang pertama itu lebih kepada mau lihat nih improvementnya tuh apa aja sih. Makanya datangnya cuma berdua, karena ketika gue menjalani yang real Subathon nanti itu insya Allah akan jauh lebih proper. Jadi akses ke stadion juga udah akan terbuka buat gue. Wawancaranya pemainnya mungkin lebih grade kelas A lagi, yang lebih bintang lagi gitu ya, sehingga kalian bisa menikmati konten-konten yang tentunya lebih berkualitas. Ngomong-ngomong soal milestone, karena kita udah dapet nih kawan kita ini, makanya gue pajang ini kan, ini tuh kerja keras kalian juga, kalian tuh bersama gue dalam perjalanan ini. Makanya gue ingin berterima kasih nih, 100.000-nya sudah tercapai ketika kita sampai di Inggris. Next, untuk 200.000 subscriber, kita akan melakukan resmi Subathon season 2. Itu dia. Nanti mau ngapain kita reveal saat sudah mencapai 190.000. Plannya apa? Mau kemana? Negara mana? Berapa lama? Ada squad atau gue sendiri? Kemudian siapa bintang tamunya? Itu akan gue reveal semua di 190.000 subscriber. Kurang lebih 80.000 lagi kalau kalian kepo. Ya udah. Sebetulnya gap 80.000 dulu nih ya. Nanti gue kasih tahu gitu apa plannya. Baik, kita sapa-sapa dulu penjual kopi Starling, petugas air traffic control, dan juga petani karet. Penting sekali ketiga dari profesi ini untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kopi Starling apalah daya kawan-kawan kita yang menjadi tukang dan sedang getol membangun gedung-gedung bertingkat, kalau tidak ada keberadaan mereka untuk take a break my friend, dan menemukan minuman-minuman yang sangat-sangat terjangkau untuk bisa menghidrasi mereka semua. Itu dia. Dan yang lainnya juga gak kalah pentingnya ya. Hari ini ada apa aja? Tentu kita akan membahas dulu hasil-hasil terkini dari Premier League. Ya, Premier League dulu. Karena Big Match Serie A itu terjadi dini hari kemarin. Biar kita ngebahasnya dalam, gak buru-buru. Kita naikin nanti hasil Juventus lawan AC Milan dan hasil Inter Milan Cremonese
itu di episode besok hari Selasa. Oke, sekarang Premier League dulu. Ada hasil Manchester United kemenangannya atas Sunderland, ada hasil antara Liverpool Chelsea, ada juga hasil tentunya dari laga Arsenal ya, yang menang juga dari West Ham ya. Dan tentunya interview eksklusif dengan Eldinda. Oke, kita mulai dulu dari kawan kita yang bisa bernapas sedikit ya. 1 minggu lagi dia bisa napas dan masuk ke jeda internasional dari tekanan yang begitu luar biasa. Ruben Amorim, apakah kalian semua merasa bisa memberikan kalau di permainan monopoli kartu bebas penjara untuk kawan kita Ruben Amorim ini dengan kemenangan atas Sunderland kemarin ya? Ada beberapa takeaways yang akan kita coba bahas. Yang pertama adalah keberadaan Mason Mount akan menjadi kunci ya untuk bisa membuat produktivitas dari Benjamin Sesko ini mulai mengalir ya. Dan yang kedua takeaways-nya adalah debut dari seorang Senne Lamens. Ini dia kiper yang ditunggu-tunggu penampilannya, akhirnya bikin debut juga. Kenapa baru debut sekarang nanti kita bahas karena ada penjelasan yang cukup detail dari kawan kita Ruben Amorim. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung bahas dulu dari yang pertama ya. Mason Mount menjadi kunci dari produktivitas seorang Benjamin Sesko. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena gini, kita mulai dulu dari tarik beberapa hari kemarin ketika kawan kita Rasmus Højlund mencetak brace ya di Liga Champions ya saat membela Napoli dengan sebuah suguhan yang luar biasa dari Kevin De Bruyne. Jadi ini sebenarnya bukan salah strikernya ya. Cara bermain dan tentunya supply umpan yang dibutuhkan untuk mengakomodir gaya bermain striker dari Manchester United itu sangat-sangat dibutuhkan. Yang menjadi permasalahan adalah dua attacking midfield yang diakuisisi pada musim panas ini memiliki tipe permainan yang sama antara Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Itu memiliki gaya bermain menusuk ke dalam dan lebih membutuhkan peran striker itu sebagai pemantul ya. Jadi mereka bukanlah tipe pemain yang bisa memberikan true pass atau mengkomplement kemampuan Sesko untuk running from behind atau memberikan umpan-umpan terobosan ya. Itu alasan kenapa Ruben Amorim kekeh terus memainkan Mason Mount, karena satu dari dua attacking midfield ini itu harus memainkan peran ini my friend gitu. Nah kita lihat bahwasannya ketika melawan Sunderland pergerakan dari Mason Mount ini cukup progresif ya, dengan total 25 passing yang dilakukan ya, melakukan 3 kali progresif passing. Mungkin ini salah satu yang positif di antara seluruh starting 11 yang tampil kontra Sunderland kemarin, karena harus ada engine yang bisa membuat seorang Benjamin Sesko ini akhirnya tuh berguna gitu. Kan dibelinya cukup mahal dan harus jangan sampai lu ganti striker lagi musim depan. Jadi pembelian yang bodong lagi. Makanya wajib ini pemain seperti. Kenapa gue bilang begitu? Karena kenapa Mason Mount? Kenapa gue bilang? Karena Bruno Fernandes, salah satu pemain yang juga bisa memainkan peran ini, itu udah secara de facto dan permanen di-convert oleh Ruben Amorim menjadi central midfield. Permasalahannya di situ gitu. Jadi kita nggak bisa lagi mengharapkan Bruno main di situ karena dari skemanya Amorim kan dia orang Batu ya. Dia maunya ini udah gue rubah, udah gitu, udahlah gitu. Mungkin Kobbie Mainoo juga bisa memainkan peran ini menurut gue. Kobbie Mainoo ada chance, cuman kan kita semua tahu Amorim tidak terlalu percaya gitu dengan sosok seorang Kobbie Mainoo. Bahkan ada kabar juga dia akan kembali mencari opportunity untuk pindah di jendela transfer Januari apabila dia tetap berada di bangku cadangan di paruh pertama musim ini. Nah, Mason Mount sendiri menyampaikan setelah kemenangan atas Sunderland, dia bilang, saya melihat diri saya sebagai pembawa energi yang luar biasa bagi tim. My friend, bisa kali poster boy ini menjual dirinya ya, pembawa energi loh ya, menjadi semacam katalisator untuk maju. Jadi ya, itu selalu menjadi fokus saya, membantu orang-orang di sekitar saya dan benar-benar memberikan energi. Dan mencetak gol itu jelas sangat berarti bagi saya, mencetak gol pertama di kandang sendiri di Liga Inggris, dan penampilannya memang cukup terengginas kontra Sunderland kemarin. Sunderland juga datang dengan tren yang cukup positif sebenarnya. Jadi sebenarnya ini bisa di atas kertas menjadi tricky match bagi United, tapi they push through ya.
Amorim stick dengan plannya, dan untungnya ini menjadi hasil yang positif, dan menurut gue ya United cukup bermain on a front foot gitu ya, on a front foot, mengendalikan permainan, walaupun ada sedikit di akhir-akhir pertandingan agak dodgy nih sedikit, ya wajar lah, kan nggak mungkin satu tim bisa mendominasi selama 90 menit, ya agak susah ya gitu. Jadi ya itu adalah takeaways yang pertama. Yang kedua, kita bicarakan tentang debut dari seorang Senne Lammens yang memang ini menjadi sosok yang diakuisisi karena manajemen Man United, terutama secara de facto kan sekarang direktur sportnya atau direktur olahraga dan direktur sepak bolanya itu kan Jason Wilcox. Dia juga adalah tipe yang percaya dengan data. Jadi dia merasa kalau di level kiper muda, bukan kiper berpengalaman nih. Nah, Lammens ini adalah opsi yang menonjol ya dari sisi data-datanya gitu. Yang mereka pelajari, mereka sudah scouting selama beberapa musim. Nah, kemarin akhirnya dia membuat debut yang ditunggu-tunggu juga oleh fans Manchester United, dan uniknya ada beberapa hal yang diterapkan oleh Ruben Amorim dari sisi playing style kepada Lammens agar dia terhindar dari tekanan atau blunder. Pertama, instruksi yang diberikan itu adalah memberikan long ball ya, bermainan long ball. Terminologi dari long ball di sini itu adalah passing yang dibuat oleh Lammens dengan jarak minimal 40 meter ya. Dan dari situ dia membuat 33 ya long pass di laga kontra Sunderland. Itu 2 kali lebih banyak daripada Bayindir saat beberapa pertandingan sebelumnya, dan tertinggi di Premier League so far ya. Jadi itu yang diinstruksikan oleh Ruben Amorim agar tidak ada ambil resiko nih build up dengan passing pendek. Begitupun dia juga membuktikan diri dengan beberapa save krusial yang dia buat ya, dengan salah satu tembakan juga dari Granit Xhaka yang bisa ditepis ya, save-nya ada 3, dan dia sempat mendapatkan standing ovation di babak pertama karena memang dia juga berani keluar dari daerah atau zona dia sendiri untuk memotong umpan lambung. Jadi secara permainan ini sebenarnya debut yang cukup baik ditunjukkan oleh seorang Senne Lammens, cukup menjanjikan karena memang permasalahan dari kiper Manchester United yang begitu berlarut-larut ya, dan selalu mengkhawatirkan dan membuat lini pertahanan United ini tidak pernah benar-benar convincing, terutama para back yang tidak memiliki rasa percaya diri karena mungkin ya kipernya unreliable quote unquote. Nah, alasan kenapa baru diturunkan sekarang kawan kita ini, walaupun mungkin beberapa episode sebelum gue juga udah menjelaskan, bahkan kiper ketiganya siapa sih namanya dari United? Howard ya kalau nggak salah, Tim Howard ya kalau nggak salah, bukan? Siapa? Ya siapalah gitu. Kiper ketiganya MU, dia bilang dia sangat terkesan dengan apa yang ditunjukkan oleh Lammens ini di sesi latihan sejak pertama kali dia datang. Namun baru didatangkan sekarang, benar? Tom Heaton, Tim Howard itu kipernya Everton, maaf ya. Jadi Amorim menjelaskan ya, ketika Sané datang ke sini, Altay bermain karena dia, si Lammens kawan kita ini masih harus beradaptasi negara baru, metode latihan baru, tekanan yang diberikan oleh media itu sangat besar kepada kiper Manchester United. Itu yang secara khusus digarisbawahi oleh Amorim. Jadi butuh persiapan ekstra bagi seorang Lammens untuk memainkan laga pertamanya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk datang suruh main, blunder, hancur kepercayaan dirinya, nggak bisa recover lagi. Gitu, dilindungin banget sama Amorim ya. Ini baru satu laga dan dia harus bekerja keras dan bersiap karena di klub kita Manchester United banyak hal yang sulit sudah menanti di depan. Jadi udah langsung gimana? Lu main bagus sekali, lu jangan jumawa gitu. Akan ada momen-momen berat yang akan lu hadapi. Itu secara khusus digarisbawahi oleh Ruben Amorim kepada Senne Lammens setelah pertandingan. Dan di laga press conference, Amorim ini memberikan kritikan balik kepada para ex-legend Manchester United yang bersuara keras ya menjelang laga kontra Sunderland, meminta Ruben Amorim dipecat karena merasa pekerjaan ini terlalu besar baginya ya. Kita tahulah ya, semua ngomong, mulai dari Gary Neville ngomong, Roy Keane ngomong, Wayne Rooney parah banget itu kritikan Wayne Rooney, udah pedes banget itu ya.
dan beberapa pemain lah ex player lain lah gitu, dan itu akhirnya men-trigger juga rasa kesal dari Amorim, dan dia menyampaikan setelah pertandingan dan kemenangan atas Sunderland ini, dia bilang saya adalah manajer klub besar. Iya, nggak ada yang bilang juga lu manajer dari Persepak Payakumbuh. Kalau mau nanti lu lu tunggu gua jadi wali kota dulu ya, Amorim gitu. Ntar lu gua bawa lu, bagus jadi exposure gitu ya. Saya adalah manajer klub besar, iya tahu. Dan apakah media bisa menentukan apa yang akan saya lakukan? Tidak, my friend, dia bilang gitu. Jadi nggak bisa nih para ex pemain lewat media-media podcastnya, itulah kurang lebih nih secara ini ya, terselubung dia menjawab, nggak bisa lo ngatur-ngatur gua, dia bilang. Lu mau suruh gua ganti 4-3-3 apa? Nggak bisa kawan, dia bilang gitu ya. Jadi ini bukan salah sistem, kembali lagi dia menggarisbawahi sistemnya tidak salah ya. Ya, ini tentang detail kecil cara kami memainkan laga yang jika kami tidak merubahnya, kami tidak akan memenangkan pertandingan meskipun merubah sistem ke 4-3-3 atau 4-4-2. Itu yang secara khusus digarisbawahi oleh kawan kita ini. Nah, terlepas dari kemenangan atas Sunderland, tidak membuat rasa puas dari beberapa porsi dari fans MU, termasuk juga Gary Neville, ex-player. Dia bilang, Amorim ini mulai aneh nih secara, dia kan punya kebijakan bluntly honest ya. Dia benar-benar jujur, dijawab ditanya apa sama wartawan dia jawab jujur, dia terlalu jujur lah gitu kurang lebih ya, sampai akhirnya dijulukin gitu. Kebijakan di press conference-nya terlalu jujur, dan akhirnya Gary Neville bereaksi terhadap apa yang disampaikan juga oleh Ruben Amorim. Dia bilang, jika para pandit mulai mengganggu pikiran kamu, my friend, dia bilang gitu, kamu harusnya tidak membela klub ini sesederhana itu ya. Maaf, kamu bermain untuk Manchester United, ini sudah menjadi tanggung jawabmu. Kamu harus melangkah maju. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun ketika kami kalah dalam pertandingan sepak bola. Itu yang disampaikan oleh Gary Neville. Ini dia punya dendam tersendiri kawan kita ini. Kenapa? Karena saat pertama kali Class of 92 ini melakukan debut, itu kan semuanya dimainin bersamaan tuh. Kalau nggak salah di FA Cup ya, Mas Sir Alex ya. Semua dimainin bareng. Giggs lah, Gary Neville lah, Beckham lah. Dulu ada siapa lagi bang? Nicky Butt. Dulu ada Nicky Butt gitu. Dan macam-macam. Itu dihajar kan sama lawannya pada saat itu. Dan komentatornya pada saat itu salah satu legenda back tengah Inggris juga. Keluarlah kutipan yang terkenal sampai sekarang. Lo nggak bisa memenangkan pertandingan atau kejuaraan dengan anak kecil. You can win with kids gitu. Kurang lebih Hansen ya, siapa sih yang ngeluarin quotes-nya kalau nggak salah itulah legendanya Liverpool apa siapa gue lupa. Jadi intinya keluarlah gitu. Nah itu terpatri di diri seorang Gary Neville yang merasa kayak ya gua aja yang memang waktu itu masih umur belasan dibantai sama pandit. Lu manajer Manchester United my friend gitu kan. Masa lu sama kata-kata pandit aja lu baper gitu ya. Itulah kurang lebih ya. Harus ada akuntabilitas, itulah yang disampaikan lagi ya. Gimana menurut kalian fans MU? Boleh bergabung di kolom komentar. Apakah kalian sudah seperti yang gue sampaikan tadi bisa memberikan kartu bebas penjara kepada Amorim atau tidak? Atau menurut kalian ini hanyalah buying times ya untuk sampai ke akhir Desember ya, akhir musim dingin, karena memang setelah ini laga berat menanti MU. Dimulai setelah jeda internasional ada Liverpool yang akan datang ya. Dan juga ada 3 laga away yang sudah menanti Manchester United. Dan seperti kita tahu, United rekor away-nya tidak terlalu baik gitu. Kemenangan beruntun berapa kemarin itu diraih seluruhnya selalu di kandang gitu. Jadi laga away ini akan berat. Ngomong-ngomong soal tim yang akan bertemu dengan MU setelah jeda internasional, ada sebuah pertanyaan saat ini. Apakah Liverpool sedang berada dalam krisis? Ini dia. Karena 3 kekalahan beruntun sudah tercipta di Liverpool. Kalah dari Crystal Palace, kalah dari Galatasaray di Liga Champions, dan teranyar harus tumbang di menit injury time atas Chelsea ya. Baru saja kemarin juga kita live reaction di situ, dan itu memicu banyak sekali reaksi baik dari pandit, dari media yang bertanya kepada Slot apa yang terjadi, apa yang salah, dan
membuat pertanyaan ini diagungkan, didengungkan. Apakah Liverpool is in a crisis? Apakah ada mini krisis yang terjadi di Liverpool saat ini dengan seluruh perubahan yang tercipta di squad defending champions ya? Ada 2 takeaways yang pengen gue bahas terkait apakah Liverpool ini memang berada dalam situasi krisis. Yang pertama, jika kita telaah 3 kekalahan beruntun atau sebenarnya beberapa match terakhir walaupun menang, ada 1 posisi yang terus-menerus itu menjadi sumber masalah di Liverpool, itu adalah posisi bek kanan ya. Setelah kepergian Trent Alexander-Arnold, kedatangan Jeremy Frimpong, kemudian Frimpong punya isu dengan kebugaran, kemudian Bradley juga punya isu dengan kebugaran, baru bisa main lagi beberapa minggu terakhir. Posisi bek kanan ini benar-benar menjadi sebuah permasalahan bagi pertahanan Liverpool. Gua melihat secara khusus lini depan kita tahu semua eksplosivitas dari Liverpool ini berbahaya. Tapi kan yang membuat perbedaan musim kemarin, lini pertahanan mereka itu kokoh gitu ya. Defensive line dari Liverpool ini cukup solid gitu ya. Walaupun masih nomor 2 ya, pertahanan terbaik setelah Arsenal, tapi tetap oke, tetap bisa membuat perbedaan dalam menjalani Premier League di musim kemarin. Nah, yang terjadi sekarang, bek kanannya ini aja ada 3 pemain yang dirotasi. Itu kan berarti kehadiran seorang Frimpong ini belum menjadi solusi jangka panjang untuk posisi bek kanannya Liverpool. Karena ada 3 pemain yang udah dicoba nih. Szoboszlai, Frimpong, dan Connor Bradley. Kemarin lawan Chelsea yang main Bradley ya. Secara 3 pemain ini secara ofensif transisi gue merasa cukup oke, tapi defensive phase-nya ini punya problem serius. Itu kenapa yang kita highlight di sini adalah kontribusi defensif dari ketiga pemain ini. Tuh nggak ada yang outstanding. Kalau lu lihat paling parah Jeremy Frimpong. Ya, di mana dia memberikan kontribusi untuk lini serangnya bagus, tapi defensive phase-nya itu punya catatan kaki yang cukup serius. Itu kenapa mungkin bahkan Slot aja lebih nyaman mainin Szoboszlai di situ. Karena dia nggak bisa memberikan rasa percaya 100% kepada Connor Bradley. Dan ketika Frimpong dimainin di situ, secara defensif ini juga liabilities. Makanya akhirnya pemain terbaik yang dia rasa sedang dalam momentum oke, Szoboszlai, dipasanglah di situ kurang lebih. Nah, ini juga diakui oleh sang kapten ya, Virgil van Dijk, terkait permasalahan bek kanan ini. Dia bilang setelah pertandingan kekalahan atas Chelsea kemarin, sekarang kita sedang mengalami sedikit permasalahan di sektor bek kanan, dia bilang. Bisa dibilang begitu. Dan sekarang kita membutuhkan semua orang lebih dari sebelumnya untuk mendukung dan hadir untuk kita. Seperti yang sudah saya katakan, setiap 3 atau 4 hari adalah kesempatan yang berbeda. Setelah jeda internasional sekarang, kita harus menemukan momentum dan konsistensi untuk kemudian mempertahankannya ya. Jadi sang kapten udah merasa nih, kayak gue mulu yang ngecover nih dari kanan nih, bolong mulu nih kawan kita nih, ngerjain kita aja. Sampai Konate juga akhirnya kan cedera, karena tuh begitu luasnya space yang harus di cover oleh 2 center back ini teman-teman. Sementara kan they're not the fastest center back in the world gitu. Mungkin adalah beberapa center back yang jauh lebih cepat ya ketimbang Van Dijk dan juga Konate. Sehingga apapun liabilities yang tercipta dari sektor back kanan itu akan membuat pastinya cover area yang harus dikejar oleh Konate dan Van Dijk itu jadi terlalu besar. Itu contoh yang kemarin di Galatasaray berapa kali terjadi kan, fast break seperti itu. Coverage areanya terlalu besar dan membuat ya rentan cedera. Ya lu bayanginnya back tengah lu suruh sprint ya. Kakinya sepanjang-panjang itu. Ya kalau nggak ACL ya itu lah gitu-gitulah yang segera menunggu gitu ya. Itu disuarakan oleh sang kapten Virgil van Dijk. Dan kedua menurut gue yang menjadi question mark di Liverpool saat ini adalah terlepas ya sebenarnya mereka ini ya kalau dibilang mini krisis, tapi kan secara posisi itu kan gak jelek sebenarnya di klasemen gitu ya. Ya cuman kekalahan 3 kali beruntun aja yang membuat mungkin semua orang akhirnya raise the questions ya. Dan ini kan temanya adalah karena begitu banyak akuisisi dilakukan di musim panas sehingga terjadinya kehilangan keseimbangan ya dalam tubuh Liverpool gitu. Kalau musim kemarin tim ini begitu seimbang, dia punya balance, setiap pemain paham tentang roles mereka masing-masing, setiap pemain punya understanding untuk cover charges gitu ya.
untuk kalau dia misalnya ada di posisi ini ganti segala macam, ketika terjadi fast break semua orang paham posisi dan perannya masing-masing. Kalau bikin kesalahan semua orang akan mengcover satu sama lain. Dengan banyaknya pergantian personel di tubuh Liverpool, keseimbangan ini hilang, terutama juga karena memang formasi dan gaya permainannya tuh dirubah oleh Slot untuk mengakomodir pemain-pemain baru ini, ya. Dan jika kita tarik dari 5 pemain baru yang diakuisisi oleh Liverpool, hanya 1 pemain yang memiliki penampilan cukup baik secara overall. Kalau kita tarik average rating ya dari seluruh pemain anyar Liverpool ya, dari awal musim sampai sekarang, baik itu Milos Kerkez, Jeremy Frimpong, Florian Wirtz, Alexander Isak maupun Hugo Ekitike, itu hanya Ekitike yang secara penampilan cukup oke dan konsisten ya. Dengan average rating di atas 7 ya, 7,2. Sisanya itu di bawah, bahkan di bawah 6,5. Isak 6,4. Ini kita ambil dari VoteMob ya gitu. Jadi ini diambil dari seluruh secara rata-rata sekitar 10 laga lah berjalan sekarang ya, kurang lebih. Masih belum terlalu signifikan dampak yang mereka berikan terhadap Liverpool, terutama di posisi yang mereka jaga atau mainkan. Kita bilang Wirtz belum signifikan ya, dari 9 match 0 assist 0 gol ya. Mungkin ada beberapa penampilan atau pergerakan dia yang cukup berbahaya tapi belum bisa menjadi final product atau end product untuk lini depan gitu ya. Dia juga punya isu serius karena dia main di posisi 10, sering banget di cover oleh 2 defensive midfield plus langsung ketemu sama central defender. Jadi sering banget di double cover, bahkan 3 pemain yang jaga dia. Sementara physically Wirtz ini belum capable untuk compete sama Liga Inggris karena memang secara fisik ya kita semua tahu demanding banget nih Liga Inggris ini gitu. Begitupun dengan Milos Kerkez, kalau kita lihat dia main belum bisa kelihatan banget gap kualitinya dengan Andy Robertson yang sudah memasuki twilight karirnya ya. Bahkan kemarin saat masuk sebagai pemain pengganti, Robertson menurut gue cukup impresif ya, walaupun mungkin nggak bikin kontribusi gol atau assist Robertson, tapi secara energi yang dia berikan, defensive solidity juga menurut gua lebih baik dari apa yang Milos Kerkez pertunjukkan kontra Chelsea gitu dalam menit bermain yang dia dapatkan. Begitupun dengan Frimpong dan juga Isak yang mungkin sekarang masih butuh waktu untuk beradaptasi ya. Terkait hal ini Slot menyampaikan ya, kekalahan yang sangat menyakitkan, 3 kali beruntun. Dia bilang kekalahan yang mengecewakan lagi. Kami tidak memainkan sepak bola terbaik di babak pertama. Mereka mencetak gol meski hanya membuat 1 peluang. Babak kedua saya suka dengan permainan kami. 10 menit terakhir ada periode di mana saya merasa kami akan memenangkan pertandingan. Kami nyaris menuntaskannya, namun Chelsea yang mampu melakukannya. Yaitu gua juga nonton ini, memang jual beli dipertunjukkan di 10 menit terakhir. Gak ada yang mau main defensif, semuanya pengen cari menang. Dan ya at some point salah satu tim yang akhirnya memastikan kemenangan ini, dan itu adalah Chelsea ya. Kita lihat nanti seperti apa jalan keluar yang ditemukan oleh Slot untuk bisa mempertahankan gelar Liga Inggris pada musim ini dan mengembalikan konsistensi dan juga kestabilan dalam tubuh Liverpool ya. Sekarang kita highlight dulu Chelsea yang akhirnya berhasil memenangkan pertarungan mental setelah kemarin rentetan hasil negatif nih. Begitu banyak kartu merah, Maresca dalam tekanan setelah kekalahan dari Manchester United terutama. Itu kalah juga kemarin, sebelumnya imbang atas Brentford gitu kan. Ada beberapa hasil negatif yang terjadi sebelum akhirnya menghadapi mantan pelatih mereka Jose Mourinho dan masuk ke Liga Inggris menghadapi big match kontra Anfield. Ini Maresca seperti seolah-olah sedang bertarung mempertahankan pekerjaannya gitu ya. Karena hasil ups and down, begitu banyak rotasi yang dia ambil, dan pertarungan mental ini berhasil dilewati oleh anak asuhan dari Maresca ya. Kenapa? Karena dia masuk ke pertandingan ini tanpa recognizable central defender ya. Jadi kawan kita ini kemarin memasuki laga itu harus kehilangan Chalobah yang dapat kartu merah lawan Brighton kalau nggak salah ya. Dia kartu merah lawan Brighton. Kemudian
Levi Colwill cedera ACL, Tosin juga cedera betis, dan Wesley Fofana yang emang ini mah nggak usah ditanya, ini mah kayak Luke Shaw 11-12 cedera mulu gitu ya. Kita sampai udah nggak bisa nge-track lagi nih Wesley Fofana nih, apalagi yang cedera dari badannya gitu, saking seringnya dia lebih sering cedera daripada main gitu kan. Dan tanpa 4 back ini, sisa back tengahnya tuh ya pemain akademi, Josh Akaimpong plus Levi Colwill yang memang bisa juga tampil sebagai back kiri dan back tengah gitu ya. Jadi sebenarnya krisis lah dari sisi pertahanan. Ketemu Liverpool yang punya daya lini serang sangat eksplosif gitu. Jadi sebenarnya masuk ke laga ini tidak dengan kondisi yang optimal, tapi mampu meraih kemenangan. Itu yang di-highlight oleh Caballero. Kenapa Caballero yang ngomong ke media setelah pertandingan? Karena kawan kita Maresca pun di kartu merah. Dia nggak mau kalah nih. Wah, pemain gue udah 3 kali pertandingan nih kartu merah. Kita juga cobalah gitu kan. Jadi setelah selebrasi ini diperingatkan oleh wasit dan terjadi protes yang cukup agresif dilakukan oleh Maresca di akhir pertandingan, membuat dia harus diusir juga dari lapangan. Akhirnya kawan kita Caballero ini kan mantan pemain City udah lama juga nih, dia yang akhirnya keluar mengadres media. Dia bilang, kami menahan emosi selama beberapa minggu karena harus, meskipun tampil bagus dalam beberapa laga terakhir, kami sering bermain dengan 10 pemain. Nah lu tuh tahu lu Caballero ngapain lu harusnya lu sabarin Maresca juga. Dia nggak bagus nih contohnya. Kan pasti kalau gue jadi pemain, lah ngapain lu marahin gue kena kartu merah, lu juga kartu merah gitu kan. Kan jadi manajer nggak bisa ngomong balik ya. Iya juga ya gitu kan. Akhirnya kayak begitu. Tapi walaupun bermain bagus, mereka gagal meraih kemenangan. Itu sampai oleh Caballero beberapa pertandingan sebelumnya ya. Kemenangan ini sangat penting karena kami menutup laga dengan memainkan 4 fullback gitu. Jadi sisanya udah nggak ada lagi center backnya. Kemarin Josh Akaimpong juga cedera gitu kan. Masuklah akhirnya Jorel Hato di situ. Dan akhirnya kan yang jadi central defender tuh Hato sama Reece James. Jadi back tengah. Udah masuk 20 menit terakhir lah gitu ya. Jadi ya lu bayangin aja harus ngadapin Isak, harus ngadapin Wirtz, harus ngadapin Cody Gakpo, harus ngadapin Mo Salah dengan 4 fullback itu yang jadi basis dari pertahanan lo ya. Jadi mungkin itu yang di highlight sama Caballero ya. Dan itu menunjukkan pemain kami siap berkorban dan tampil tetap baik ya, meskipun ditempatkan di posisi yang berbeda. Jangan sampai oleh Caballero. Nah, sebenarnya kenapa badai cedera ini tetap bisa terjadi meskipun memang Chelsea ini sudah menginvestasikan biaya yang cukup luar biasa untuk mengupgrade tim data. Ya, ini juga gue sampaikan di live reaction kemarin, gue akan sampaikan kembali. Jadi ketika mengakuisisi Chelsea, Bluco, owner dari Chelsea sekarang, merasa Chelsea tertinggal 20 tahun dalam urusan data analitik dibanding klub-klub lain. Jadi gapnya terlalu jauh nih. Jadi nggak ada aplikasi data yang diterapkan secara masif dan juga secara level tinggi untuk bisa membuat Chelsea memiliki advantage atau keunggulan dari persaingan dengan tim-tim lain ya. Dan itu ditemukan di 2022. 3 tahun berselang Chelsea memiliki salah satu tim data analis terbaik di Premier League. Jadi serius nih diakuisisi. Ada 2 nama prominent yang diberikan jabatan oleh Bluco. Yang pertama adalah Sachin Gupta yang merupakan Head of Data Analyst, dan juga Javier Fernandez, ini Director of Data Science gitu. Jadi 2 ini dipadukan, mereka keduanya memiliki gelar PhD di bidang Artificial Intelligence ya. Jadi metode yang mereka lakukan adalah menggunakan mesin pengolah data yang dinamai Power BI. Power BI itu sebenarnya adalah crawl ya. Mereka meng-crawl begitu banyak data, dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi atau namanya sistem yang bisa akhirnya mengurai data itu dan memberikan insights untuk staff sporting dari Chelsea ya. Menggunakan bahasa pemrograman seperti Python wajib jamak dipakai oleh misalnya kalian yang memang bekerja di bidang statistik, kalian bekerja di bidang data analis. Python adalah sebuah pemrograman yang udah biasa dipakai di mana-mana ya. Dan mereka juga menggunakan drone setiap sesi latihan untuk memonitor pergerakan setiap pemain dan juga mengambil sampel darah untuk bisa men-track atau memonitor seperti apa recovery pemain, seperti apa kandungan
nutrisi yang dibutuhkan oleh setiap pemain untuk membuat akhirnya dia bisa berada dalam performa terbaiknya gitu. Apa makanan menunya itu beda-beda semua gitu. Itu di track semuanya, dan dengan tim data yang super canggih ini Chelsea terbilang masih kurang oke dari sisi bagaimana mereka memanage squad mereka, karena satu ya, mereka adalah tim dengan masa pramusim terpendek karena mereka menjuarai Club World Cup sehingga liburnya paling dikit ya. Udah tahu liburnya paling dikit, udah pasti rentan cedera ya, karena recovery-nya nggak ada, dan pemilihan bagaimana mereka mengensemble kedalaman tim itu menurut gua cukup naif. Kalau musim lalu itu mereka hanya berpartisipasi di dua turnamen lah, karena kan yang lainnya mereka nggak ada yang menang. Jadi Conference League sama satu lagi Premier League. Premier League mereka finish posisi 4, Conference League mereka juara. Nah, kenapa mereka bisa menjagel dua kompetisi ini dengan baik? Karena skuadnya besar. Kalian tahu kan, sampai ruang ganti aja tuh nggak cukup untuk seluruh skuadnya. Bahkan dibagi. Ada pemain-pemain first team yang nggak didaftarin di Conference League, nggak perlu gitu. Dan difokusin di Premier League gitu. Nah, ini bisa dijagel dengan baik. Nah, itu yang pertama. Akhirnya bugar dan akhirnya bisa menjuarai Club World Cup bahkan. Karena skuadnya lebar. Secara level pertandingan Conference League itu tidak sekompleks Liga Champions. Sekarang faktanya mereka memainkan skuad yang sama, hampir sama, tapi di kompetisi yang level kesulitannya jauh lebih tinggi, teman-teman. Di Liga Champions, gak mungkin lu mainin Buononet ya melawan misalnya Real Madrid, kan gak mungkin gitu. Akhirnya mesti dirotasi lah gitu kan, dirotasi, dan terjadi banyak cedera yang akhirnya menimpa pemain-pemain penting, teman-teman. Liam Delap cedera, Levi Colwill ACL, banyak cedera-cedera yang cukup panjang, dan itu akhirnya membuat keberadaan tim data ini cukup discrutinize atau dipertanyakan. Dan kalau kita lihat juga secara data, karena pramusimnya paling pendek, kemudian kedalaman skuadnya juga tidak terlalu oke, ya. Distance covered dari Chelsea itu jadi yang terlemah dari seluruh tim-tim di Liga Inggris so far, ya. Distance covered itu adalah area jelajah di satu pertandingan. Misalnya satu tim berlari masing-masing 14 kilo per orang gitu ya, untuk bisa menjelajahi lapangan gitu. Nah, ini kontras sekali jika dibandingkan distance coverednya Chelsea yang terendah di Premier League kalau di-compare sama Arsenal ya. Kita tahu betapa gilanya Arsenal, dan terutama back-back dan defensive midfield mereka mengcover begitu banyak area sehingga relatif lebih susah untuk ngambil bola dari Arsenal gitu, karena ya udah pressing monster, udah semua udah lari kayak orang gila. Nah, Chelsea santai aja kawan gitu kan ya itu kurang lebih juga itu menjadi concern ya. Dan terakhir kita masuk ke kemenangan Arsenal atas West Ham yang merupakan tim quote unquote bugi timnya mereka, karena kesulitan beberapa musim yang lalu mendapatkan 3 poin dari West Ham, dan terakhir juga Newcastle sama. Tiap ketemu dua tim ini selalu lebih sering gagal lah mendapatkan poin penuh, dan itu berhasil dilewati kemarin. Baik Newcastle menang di menit terakhir, dan sekarang juga West Ham menang convincing 2-0 ya teman-teman gitu. Dan ada milestones baru yang dicapai oleh Bukayo Saka, itu adalah 100 goals involvement yang dicapai hanya dalam 200 pertandingan. Dan terakhir kembali lagi ada cedera untuk sang pemain kunci Martin Odegaard ya. Secara khusus Mikel Arteta menjelaskan jika 2 pertandingan terakhir sangat istimewa, itu balik lagi tentang ini adalah bugi timnya mereka. Newcastle karena kami punya sejarah di sana, banyak luka dan banyak pelajaran yang bisa dipetik, dan kami memperbaikinya ya. Lalu kami menghadapi West Ham, kalah 2 kali di kandang dalam 2 musim sebelumnya. Meski begitu hari ini tim tampil baik, bermain bagus, menang dengan dominasi penuh dan tanpa kebobolan 1 gol pun. Jadi senang bisa memasuki jeda internasional dengan semangat ini. Secara khusus gue ingin memuji Jurrien Timber yang tampil top ya di laga ini, walaupun dia tidak cetak gol my friend, tapi penampilannya emang semua pemain-pemain yang gue wawancara tuh langsung gacor, tau gak lo ya. Muhammad Kudus langsung bikin gol ya, Ekitike langsung cetak gol setelah gue wawancara. Jurrien Timber gila, langsung diobrak-abrik semua sama dia ya. Siapa lagi udah gue, Tijani nih main nih malam nih ya, nanti ya kita lihat nanti seperti apa. Dan yang kedua tentunya adalah
keberhasilan Bukayo Saka mencapai 100 gol involvement dalam bentuk 55 gol dan 45 assist dari 100 penampilannya bersama The Gunners ya. Kalau kita tarik balik, ini kan pertandingan ke-300 Arteta sebagai manajer. Jika kita ambil starting 11 pertama Arteta pada saat menukangi Arsenal, Bukayo Saka adalah satu-satunya nama yang masih tersisa di starting 11 tersebut sampai hari ini. Pada saat itu dia dimainkan sebagai back kiri kawan. Gila romantisme sekali ya. Dan itu sekaligus menegaskan jika ya kalau memang Arsenal pengen menuntaskan puasa gelar di Liga Inggris pada musim ini, ya penampilan seorang Bukayo Saka akan menjadi kunci itu, karena kemarin sempat cedera, kemudian di cover oleh sang Lord kita semua Noni Madueke dengan cukup konsisten selama pertandingan, dan sekarang dia kembali dan menunjukkan taringnya. Kemarin emang top sih permainannya, udah kayak balik lagi ke peak performance-nya ya. Dan kemarin ya juga bikin satu lewat penalti yang sebenarnya kan takersnya utama itu kan Gyökeres, tapi karena ada milestones ini dikasihlah ke kawan kita. Itu menunjukkan juga kebersamaan dari squad ini, seperti yang gua wawancara di Jurgen Timber. Ini tuh squad Arsenal sekarang tuh togetherness-nya tuh oke banget. Anjay. Iya, dibuktikan dengan Gyökeres yang legowo gitu. Gak apa-apa, kawan kita mau 100 goal involvement, kita kasih lah buat dia ya. Dan secara khusus ini juga dipuji oleh Mikel Arteta. Dia bilang jika dilihat dari angka-angkanya, 200 pertandingan, 100 goal involvement, sungguh luar biasa. Dengan usianya, apa yang dia lakukan dan cara dia melakukannya sungguh mengesankan. Itulah tipe pemain yang kami butuhkan untuk mencapai apa yang kami inginkan. Kawan kita Arteta top ya. Tapi ada satu berita buruk yang harus terima oleh fans Arsenal semua dengan kembali cederanya Martin Odegaard ya. Odegaard harus ditarik kembali di babak pertama ya. Untuk cedera yang dikonfirmasi itu adalah MCL, medial collateral ligament. Itu di area lutut, teman-teman. Ini lutut itu ligamennya merenggang tapi belum sobek ya. Ya, area ligamennya itu merenggang bukan sobek ya. Dan itu mungkin harus membuat dia absen selama beberapa pertandingan. Untungnya ini ada jeda internasional yang membuat dia bisa recover dulu tanpa Arsenal harus melewati laga-laga berikutnya gitu ya. Mungkin kita harapkan secara update nanti harus berapa lama dia menepi untuk bisa merecover lagi cederanya. Dan dari si posisi ini masih bisa recover oleh Eze. Itulah buktinya kenapa Arteta jor-joran belanja. Ya ini, kalau musim lalu ya kedalamannya kan gak mewah nih. Ini cedera menepi sebulan, 2 bulan, udah tuh. Penampilan langsung doji gitu ya. Bukayo Saka aja kemarin akhirnya absen, bisa di cover oleh Noni Madueke. Itulah bukti pentingnya kenapa ini diambil keputusan belanja jor-joran oleh Arsenal dan memang langsung terimplement ya. Dan itu juga disampaikan oleh Arteta terkait berita buruk ini. Dia bilang kami belum pernah memilikinya secara utuh sejak awal musim karena satu dan lain hal. Cedera bahu 2 kali dan kemudian cedera malam ini, MCL ini ya. Jadi kami harus menunggu dan melihat seberapa parah cederanya. Dan kita tunggu semoga ini tidak terlalu parah. Sekaligus ini memaknai laga ke-300 Arteta bersama Arsenal. Dan itu berarti dia masuk ke Hall of Fame ya di kubu Arsenal. Dia masuk ke nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Manajer dengan bakti tertinggi ke-7 ya. 300 pertandingan sudah dilewati dan dia tinggal butuh 900 pertandingan lagi ya untuk menyamai rekor Arsene Wenger ya yang ada di sana selama mungkin ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita lihat nanti apakah Arteta bisa menjadi legend dan harapannya mungkin bisa memutus puasa gelar Arsenal pada musim ini. Dan sekarang kita ingin berbincang dengan Eldinda yang kemarin berhasil gue temuin di sebuah cafe yang bernama Little Dutch ya di daerah Altrincham, Manchester. Sempat awalnya janjian tanggal 1, akhirnya dia minta mundur tanggal 3, ditemenin oleh Nathan Ake. Little Dutch ini adalah sebuah cafe yang bernuansa Belanda. Dia buatin gua pancake di situ. Enak juga ternyata buatan kawan kita ini. Kita berbincang-bincang sejenak, bertanya tentang adiknya, timnas Indonesia, dan juga seperti apa dia di Manchester City. Ternyata Nathan Ake juga memiliki memori tentang Tom Haye dan juga Sandy Walsh ya.
Oke, kita saksikan dulu wawancara eksklusif dengan Eldinda, Tijani Reinders, dan Nathan Ake. Tijani, Nathan, welcome to Football Morning Show. Thank you so much for coming today. Thank you. Really happy to see you guys, and I would like to ask several questions. And first for Tijani, you've experienced, of course, Milan derby, and now you experience Manchester derby. How that sets us apart from the derby that you have experienced before? No, to be honest, it was nice. The rivalry in the stadium, in the city center, it was good. But I think at that moment the Inter and AC Milan derby was a bit more intense because we were closer to each other in the league, so that made it a bit more intense at that moment. But thank God we win the last derby, no? Exactly. Yeah. Okay, Nathan. Of course, you're being part of the treble team, and now there's been a lot of changes, including the backroom staff. The set piece coach is being there's a new set piece coach, a new assistant manager. A lot of senior players is left, like Kevin and stuff like that. How does that changes affect Pep Guardiola and his philosophy or the ways of working with the current team, in your opinion? Is it like rejuvenate him, or is there like a difference in how you guys set up? I think for the energy of the team, it's been good. We have obviously new faces that brings straight away a lot of energy, enthusiasm, stuff like that. So yeah, I think it helps us. Obviously, as you said, there's a lot of change, players-wise, staff-wise. So it's gonna also take a lot of adaptation and a bit of getting to know everyone, each other, and stuff. But I think so far, we've obviously had an up and down season a bit, but I think we're in a good way now. We progressed well, and hopefully we can, keep going. On your side, is there any new role or a morph of your style of play that has been changed for this season? Personally? Yeah, personally. No, not really. I think it's still the same. Obviously, we have a lot of, top players, so maybe I've played a little bit less than the last seasons, but we know it's a long season, and just have to be ready always when the manager needs me, and I'm sure there's going to be many more games to come. Yeah. Tijani, there's a very unique dynamic in your family, because Eliano plays for my country, Indonesia, and you play with Dutch national team. Yes. I think there's been a same case where Jerome and Kevin from the Boatengs, they're playing with Ghana and Germany. How does that dynamics in your family with your two guys are playing for different flags? We are both very proud to do this, like me playing for the Dutch team, my brother playing for the Indonesian team, and now there are big games for Indonesia coming, the 2 qualification games, and I hope they will make it, and that we can see each other in the same group in the World Cup. Oh, I hope so. It will be amazing, yeah. You wish, of course, the best luck for. 100%. Yeah. Nathan, I'm going to give you a memory picture. Okay. A memory photo that you probably cherished back then when you still in the youth team with Dutch national team. Do you still remember this? Yes, of course. Under 17. Under 17. Yeah. Okay, so there are 2 players, your former teammates back then when you won the Under 17 Euro. Who play in Indonesia. Now playing in national team and become a key player, Tom Haye and Sandy Walsh. Can you tell us a little bit about how was the dynamics back then and how was your relationship? You guys are still following each other in social media. Yeah. No, we've been through the stages in the national teams always. Sandy Walsh, I think he came around either under 17 or under 15, one of the two. Yeah. And basically all the years we've been together. He was a centre back as well. We played many games together. Always a very nice guy. Back in the day, was a bit shy, very humble, very open, and I was very good with him. As you said, we still follow each other, and I still see his journey in football and stuff. So that's good to see. Tom, I know even longer, I think, because even younger ages we played against each other always when he was playing for the youth. And then he went, obviously with the national team as well through all the stages, and he was always a top player, very good
free kicks, very good shot and stuff like that. So no, it's good to see that they've been doing so well. Okay, so we're gonna do a rapid fire questions very quickly. Starting with Nathan. Who is the hardest striker to defend against? Oh, I always said Aguero back in the day. I would say so. In the training, is it hard to defend against Haaland? Yeah, it's very hard, you know. Luckily, we play in the same team, but no, he's a very he's got everything, you know, quick, powerful. He scores goals, so it's very hard. Mandatory song before the game. At the moment, it's Holy Blindfold from Chris Brown. Wow. Since America, we've put that in, and yeah, we kept that now. Okay. Your guilty pleasure. My what? Guilty pleasure. Guilty pleasure. Watching Netflix, I think. Yeah, watching some shows. Genre. Genre Yeah. of shows. Yeah, of shows. Is it All like over. Thriller or Everything. comedy? I like comedy not too much. I'm more in like the thrillers, this kind of stuff. Yeah. Okay. Suspense. Okay. Tijani, Yes. favorite Indonesian food. Don't say nasi goreng, say other things. Bami goreng. Bami goreng, oh, my friend. Nice one. No, first nasi, then bami. That's really good. Okay, and who's the better footballer, you or Eliano? Eliano. Oh, I love his it's humble, brother. right? Yeah, His it's flowers, very humble. come on. Okay. It will show. Yeah, okay. Favorite holiday destination? Oh, I think Sardinia. Last couple of years we went multiple times to Sardinia, Italy. Yeah. So Okay. yeah. Okay, for both of you, who is the teammate with the worst dressing style? You are longer at the club. You can say this one. This guy. No, honestly, I don't know. I think in this team we dress, I think, all right, quite all right. I think no, I don't want to say anyone. It's okay. No, everybody looks. Everyone looks good. Okay, everybody looks good. Thank you so much, gentlemen. Thank you so Thank much you, for coming. appreciate it. Thank you. Itu dia my friend, Eldinda dan juga Nathan Ake yang sudah curhat tentang seperti apa mereka di Manchester City dan juga hubungannya dengan beberapa nama-nama yang familiar yang ada di timnas Indonesia. Dan tentunya gue ingin mengajak kalian, tentunya kalau mau nonton Liga Inggris, Premier League, wajib tentunya bersama video ya, official broadcaster dong my friend. Kayak kemarin kalian yang udah support gua dengan berlangganan video, memperpanjang dengan kode unik gua sangat appreciate sekali. Biar nanti Subaton season 2 itu kita dapat bisa mewawancara nama-nama yang tentunya lebih gokil lagi dan lintas negara, tidak hanya di Inggris tapi juga di negara-negara lain, pemain-pemain favorit kalian. Jadi please tetap langganan video. Kalau bisa dengan kode unik gua masih akan dibuka sampai Selasa malam. Nanti Rabu kita akan undi kalian yang berlangganan dengan kode unik gua untuk siapa yang akhirnya bisa memenangkan jersey bertanda tangan Eldinda dan juga Nathan Ake. Oke, itu dia my friend. Dan seperti biasa kalian wajib untuk terus subscribe ya, untuk bisa masuk ke milestones berikutnya biar Subaton 2 segera bisa gua rencanakan secepat mungkin. Jadi tolong disupport my friend. Oke? And as always my friend, have a lovely day.